Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Halo semua, jadi di video kali ini aku akan menjelaskan apa saja sih materi yang ada di penanaman nilai karakter Pancasila berbasis polisinkronus dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari langsung kita mulai. Jadi di sini terdapat 9 materi yang akan dibahas, yaitu New Normal, pembelajaran jarak jauh, Blended Learning, Student Centered Learning, Personalized Learning, Polisinkronus, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, karakter utama dalam Pancasila, dan yang terakhir nih, ada implementasi nilai Pancasila dalam pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Materi yang pertama ada New Normal. Apa sih New Normal? Jadi, menurut Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Wiku Adhisa Smita, New Normal adalah perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal, namun ditambah dengan menerapkan protokol kesehatan, guna mencegah terjadinya penularan COVID-19. Oke, yang kedua, ini ada pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Belajar dari rumah merupakan kesempatan bagi siswa untuk melanjutkan haknya atas pelayanan pendidikan. Dalam pembelajaran jarak jauh atau PJJ menggunakan pendekatan daring, luring, atau kombinasi. Kegiatan PJJ pada lembaga pendidikan berdampak signifikan terhadap proses pembelajaran dan penilaian. Lanjut, yang ketiga ada blended learning. Secara etimologis, istilah blended learning terdiri dari dua kata, yaitu mix yang berarti campuran dan learning yang berarti belajar. Dengan demikian, blended learning mencakup pengertian model pembelajaran yang meliputi unsur mencampur atau menggabungkan satu model dengan model pembelajaran lainnya. Blended learning merupakan perpaduan antara pelajaran tatap muka dan pembelajaran online, mulai dari metode penyampaian hingga gaya belajar, sehingga dihasilkan campuran pembelajaran. Interaksi tetapi tidak meninggalkan perspektif teknologi. Pembelajaran campuran menawarkan kesempatan terbaik untuk belajar dari kelas transisi. Oke, yang keempat itu ada Student Centered Learning. Teori ini dibangun pada pemahaman bahwa individu harus menggunakan dan merekonstruksi pengetahuan untuk belajar secara efektif sebagai bagian dari kegiatan, sehingga setiap individu mengalami konstruk produk yang bermakna. Pembelajaran model ini menekankan pada peran aktif peserta didik dalam pembelajaran. Umumnya, konsep ini digunakan untuk tingkat perguruan tinggi, di mana individu peserta didik sudah mempunyai kemandirian dalam berpikir dan bertindak. Namun, tak menutup kemungkinan juga untuk digunakan di sekolah-sekolah ya. Lanjut, yang kelima itu ada personalized learning, yaitu metode pembelajaran yang berbasis personalisasi, yang berarti pembelajaran pribadi yang menyesuaikan pada kekuatan, kebutuhan, ketertarikan, dan kepentingan peserta didik. Dalam praktiknya, ini kerap diterapkan dalam bentuk belajar peminatan dan ekstrakurikuler. Model pembelajaran ini menurut penelitian memiliki tingkat keberhasilan yang tinggi. Alasannya karena peserta didik dapat belajar sesuai kebutuhan dan ketertarikan mereka. Namun masalahnya, bila peserta didik belum bisa mengidentifikasi apa keinginan dan kebutuhan mereka, pembelajaran model ini akan menemui jalan buntu. Lanjut, materi 6, yaitu polisinkronus. Pembelajaran polisinkronus ini merupakan penggabungan dari metode Student Centered Learning dan Personalized Learning. Dalam polisinkronus terdapat metode pembelajaran dengan pembelajaran bauran siklus 5P, yang artinya perencanaan, pemahaman, pendalaman, penerapan, dan penilaian. Lanjut, materi ke-7 yaitu pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Pancasila dan kewarganegaraan atau PPKN merupakan bentuk pendidikan mengembangkan sikap dan kemampuan warga negara baik dari aspek pengetahuan, sikap keterampilan, dan karakter. PPKN secara umum menjelaskan tentang tatanan kehidupan warga negara sehari-hari yang diharapkan mampu menunjang tinggi nilai Pancasila sebagai dasar negara Indonesia.
PPKN termasuk salah satu mata pelajaran yang senantiasa mengajarkan kepada pelajar mulai dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. Materi ke-8, karakter utama dalam Pancasila. Berdasarkan nilai-nilai Pancasila, ada 5 karakter utama dalam Pancasila, yaitu religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan nilai-nilai kejujuran yang disingkat menjadi Renamagi. Nilai-nilai tanda tersebut tidak dapat berdiri sendiri, tetapi saling berinteraksi dalam membentuk karakter pribadi. Keberagaman nilai-nilai Pancasila merupakan modal dasar terpenting bagi terselenggaranya pendidikan karakter. Dan sekarang kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu implementasi nilai Pancasila dalam pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Implementasi nilai Pancasila dalam pembelajaran PPKN berbasis polisinkronus yang berlangsung di perguruan tinggi ini bertujuan untuk memperoleh informasi secara objektif dengan membuatkan instrumen yang disiapkan oleh dosen, guna mendapatkan hasil penilaian yang akurat, berkelanjutan, dan komprehensif tentang proses dan hasil yang dicapai, untuk kemudian digunakan dalam memutuskan tindakan lebih lanjut. Jadi, kesimpulan dari PPT ini adalah penanaman nilai-nilai Pancasila melalui pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan di perguruan tinggi memperkuat pendidikan karakter dan mendukung pembentukan profil mahasiswa Pancasila di masa depan. Proses penanaman nilai-nilai karakter Pancasila dalam pendidikan kewarganegaraan polisinkronus di era new normal ini dilaksanakan melalui beberapa strategi, yaitu yang pertama memetakan substansi nilai karakter yang dikembangkan atas dasar nilai-nilai Renamagi yang terinialisasi dalam sila-sila Pancasila. Yang kedua, mengembangkan metode pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan kontekstual. Dan yang ketiga adalah mengembangkan sistem evaluasi yang baik serta compatible dengan beberapa platform polisinkronus dan model daring atau online. Oke, sekian dari aku. Semoga video ini bermanfaat bagi para penonton. Mohon maaf jika ada salah kata atau kekurangan dalam menjelaskan. Terima kasih telah menonton.